Perkenalkan, kami adalah Kelompok 2 Angkatan 75 peserta calon aparatur sipil negara Kabupaten Parigi Motong tahun 2021. Dalam memenuhi tugas pendalaman dan penguatan agenda 1 tentang kewaspadaan dini, maka kami mempersembahkan sebuah video di mana kami mengangkat sebuah isu yang sedang hangat berkembang di Indonesia, yaitu akibat dari tambang batubara di Kalimantan. Sejumlah petani di pinggiran kota Samarinda, Kalimantan Timur, selama 20 tahun hidup bertetangga dengan tambang batubara, dan di kampung ini air bersih sudah lama jadi sejarah. Ini kan? Iya. Jadi ini air untuk minumnya, Pak? Iya. Keruh gini, Pak, ya? Ya begitulah. Ini ambilnya di mana? Di sumur. Jauh dari sini? Jauh. Awalnya ini adalah gunung yang mengalirkan air bagi sawah petani setempat. Namun kini mereka hanya mengandalkan air bekas hujan atau air bekas tambang yang membawa serta endapan lumpur. Oh, yo, modelnya kayak alum-alum gitu loh. Kalau ada lumpur. Nah, itu yang di sana yang kena lumpur kan nggak mau tumbuh. Ini kan lumpur ini, licin, lumpur dari tambang. Kemudian sisa dari galian tambang yang seharusnya direklamasi menyebabkan terjadinya korban jiwa. Jarak tambang yang terlalu dekat dengan pemukiman warga menyebabkan beberapa rumah warga retak dan rusak. Apa biar dilihat kan? Di dalam juga ya itu. Tuh. Jika ditinjau berdasarkan strategi Astagatra mengenai keberadaan tambang batubara di Kalimantan, khususnya apa dampak yang ditimbulkan bagi sumber daya alam, dapat kita lihat yaitu terjadinya kerusakan alam yang disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan. Kemudian hal tersebut menyebabkan terjadinya polusi, baik itu polusi udara, polusi air yang meliputi air tanah dan air laut, serta polusi lahan, baik itu lahan pemukiman maupun lahan pertanian. Dari hal tersebut dapat kita kaji lebih dalam. Polusi air menyebabkan terjadinya kekurangan air bersih bagi warga setempat, dan hal tersebut sudah sangat berpengaruh bagi kesehatan mereka. Dan selanjutnya, polusi tanah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, pemukiman, dan pertanian. Hal itu juga berpengaruh kepada kehidupan masyarakat di sana. Dan yang paling fatal mengenai sumber daya alam yang ada yaitu kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kepunahan flora dan fauna. Kenapa dapat berdampak seperti itu? Dapat kita analisa secara lebih mendalam. Apabila kita melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran, otomatis akan menyebabkan kerusakan habitat flora maupun fauna di daerah tersebut. Lama-kelamaan akan menimbulkan kepunahan karena flora dan fauna kita sudah kehilangan habitatnya. Dan yang selanjutnya, dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya lubang besar atau lubang bekas galian batubara yang ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan tanpa dilakukannya reklamasi. Hal tersebut sangat mencemari lingkungan. Bukan hanya itu, juga sangat berdampak negatif bagi warga sekitar karena sudah menelan beberapa korban jiwa. Berdasarkan kerusakan sumber daya alam yang ditimbulkan oleh pembangunan
pabrik tambang di Kalimantan, sekiranya ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan atau solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Yang pertama, hendaknya pemerintah melakukan riset dan analisa lingkungan sebelum melaksanakan program. Salah satu cara mengatasi pencemaran lingkungan adalah dengan tidak melaksanakan program yang beresiko tinggi terhadap perusakan lingkungan. Yang kedua, hendaknya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melakukan pengecekan secara berkala dan monitoring keadaan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan dengan kondisi lingkungan. Dengan begitu, kita bisa menghindari kerusakan lingkungan secara berkala karena keterlambatan pengecekan. Jika pada pengecekan terjadi ketidaksesuaian kondisi, maka program yang dijalankan bisa dihentikan sementara atau dicarikan solusi lain. Yang ketiga, mengolah limbah sisa penambangan. Limbah yang ada tidak bisa dibuang secara langsung ke lingkungan. Perlu ada upaya pengolahan kembali agar limbah tidak membahayakan lingkungan. Yang keempat, menghindari zona lindung dan konservasi serta lingkungan pemukiman penduduk. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fauna dan flora yang ada di sekitarnya, dan pemerintah juga bertanggung jawab penuh terhadap kelestarian dan keselamatan flora dan fauna yang ada di lingkungan. Jangan sampai kegiatan operasional tambang malah merusak ekosistem yang ada. Pelaksanaan reklamasi atau solusi yang selanjutnya adalah pelaksanaan reklamasi. Reklamasi adalah usaha menanggulangi bekas lahan galian tambang yang telah selesai dimanfaatkan. Hal ini agar bisa dimanfaatkan dalam bentuk lain. Pembiaran bekas galian merupakan hal yang berbahaya. Contoh nyatanya dari kasus tambang yang ada di Kalimantan telah menelan ratusan korban jiwa. Sebab karena beresiko, hendaknya galian atau lubang tambang ini ditimbun dan dialihkan untuk wahana yang bermanfaat, misalnya wahana bermain atau wahana liburan keluarga. Pembukaan lahan pertambangan di wilayah Kalimantan memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi kehidupan perekonomian masyarakat setempat. Secara umum, dampak yang ditimbulkan dari pertambangan terlihat begitu positif. Misalnya saja, meningkatkan pendapatan daerah yang berguna untuk membangun sarana dan prasarana daerah tersebut. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang tertentu. Yang ketiga, meningkatkan kehidupan perekonomian bagi masyarakat tertentu. Namun, dampak positif tersebut berbanding terbalik dengan dampak yang harus dialami oleh masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan ataupun yang tinggal di sekitar lahan pertambangan. Dampak negatif yang begitu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di daerah sekitar pertambangan antara lain hilang dan rusaknya lahan persawahan mereka, lahan pertanian mereka, mengakibatkan mereka kehilangan mata pencaharian. Selanjutnya, mereka terpaksa harus menjadi buruh serabutan di daerah pertambangan karena lahan mereka yang hilang dan rusak. Menjadi buruh serabutan di daerah pertambangan dengan tidak memiliki skill atau kemampuan di daerah pertambangan membuat mereka diupah atau digaji begitu rendah. Hal ini berakibat secara langsung terhadap menurunnya perekonomian atau kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar daerah tersebut.
Masyarakat yang pada awalnya memanfaatkan hutan dengan segala isinya, baik dari segi tumbuhan maupun hewan yang hidup di dalamnya, untuk meningkatkan perekonomian mereka atau menambah tambahan penghasilan mereka, kini tidak ada lagi. Sebab hutan yang mereka gunakan atau manfaatkan sudah habis atau rusak oleh karena pembukaan lahan. Ini tentu membuat dampak kehidupan ekonomi mereka semakin sulit atau bahkan sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Oktaviani, anggota peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 75. Di sini saya ingin menyampaikan solusi tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kalimantan Timur, yang dimana mereka terkena dampak dari tambang batu bara. Adapun solusinya, yaitu kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kerjasama untuk memperhatikan nasib masyarakat yang terkena dampak tambang batu bara, yang dimana sebagian besar masyarakat kehilangan mata pencaharian dan lahan pertanian mereka, yaitu dengan berupaya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, serta memberikan prioritas kepada masyarakat yang terkena dampak, yaitu dengan cara memberi kesempatan peluang kerja lebih besar di perusahaan tambang tersebut, serta si masyarakat tersebut dengan memberikan pelatihan atau kursus yang dimana bertujuan untuk membangun skill atau keterampilan dari masyarakat yang diharapkan nantinya mereka bisa bekerja, bersaing, serta mampu meningkatkan penghasilan dan pendapatan mereka. Kami dan nama saya Niwayani Tarini, saya peserta Latsar CPNS Parigi Motong tahun 2021. Pada saat ini saya akan mengomentari dampak sosial yang ditimbulkan oleh berdirinya tambang batubara di Kalimantan. Keberadaan kegiatan pertambangan batubara ini memicu timbulnya mentalitas masyarakat yang lebih individualistik, materialistik, dan rusaknya tatanan sosial masyarakat mulai merenggang. Bahkan dalam keluarga mereka sering terjadi perselisihan karena lebih membela kepentingan sendiri dan perusahaannya. Sampai saat ini perusahaan terus meluaskan penggerukan hingga perbatasan dengan sawah, sumber air, dan jalan setapak. Aksi protes beragam cara dilakukan, mulai dari siaran pers, menduduki jalan-jalan yang dilalui oleh angkutan batubara. Perusahaan kemudian menerapkan strategi adu domba, di mana mereka bekerja sama dengan misi sipil yang bernama Kobra atau Komando Bela Negara. Kobra merekrut pemuda dan pengangguran yang ada di sekitar sana. Mereka berseragam coklat mirip tentara. Pasukan coklat loreng inilah yang menghadapi warga saat aksi pendudukan tanggal 27 Juni 2011. Menutup jalan angkut batubara dan mereka saling mengenal, bahkan mereka adalah keluarga sendiri. Pejabat pemerintah baik tingkat nasional maupun lokal selalu mengklaim bahwa keberadaan tambang batubara di daerah tersebut akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar. Namun kenyataan yang terjadi sebaliknya. Sejak berdirinya tambang batubara di daerah tersebut, masyarakat malah semakin dirugikan. Terima kasih, demikianlah komentar dari saya. Solusi terkait masalah sosial yang terjadi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, lurah sebagai pemerintah yang dekat dengan masyarakat dituntut agar memiliki peran yang aktif sebagai penyalur dan mediasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan perusahaan. Kedua, bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan sebaiknya lebih mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Kebijakan yang diputuskan sebaiknya tidak merugikan sosial ekonomi masyarakat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Dan yang ketiga, bagi pemerintah pusat, moratorium tambang harus dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
yang memberikan kewenangan yang terlalu luas bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk mengeluarkan izin perlu direvisi karena rawan terhadap kepentingan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan komentar saya berdasarkan video yang sudah saya tonton, yaitu pertambangan batubara di Kalimantan. Memang pertambangan batubara tersebut mendatangkan dampak positif, tetapi lebih banyak mendatangkan dampak negatif. Salah satu di antaranya yaitu keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap bentang alam, penurunan kesuburan tanah, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran terhadap lingkungan. Selain daripada itu, juga mendatangkan dampak negatif terhadap sosial budaya. Contoh, dengan kebiasaan warga sekitar mengelola sumber daya alamnya secara manual dan bergotong royong, kini tergantikan dengan mesin-mesin yang canggih akibat adanya pertambangan batubara tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari video tersebut kaitannya dengan aspek budaya. Jadi pertambangan ini memang sangat menarik untuk dibahas, di mana sebenarnya pertambangan ini sebenarnya berkontribusi terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Tetapi persoalan lain itu muncul karena sebagian besar lahan pertambangan itu adalah lahan pertanian. Nah, dalam konteks video tersebut, mata pencahariannya kan bertani dan nelayan. Nah, ketika tambang masuk, maka otomatis itu akan merampok hak-hak hidup, ekonomi, dan budaya masyarakat di sana. Pada akhirnya masyarakat yang mempunyai tatanan budaya yang erat kaitannya dengan alam, ketika alamnya dirusak, ketika lingkungannya dirusak, maka juga akan merusak tatanan budaya yang ada di sana. Lalu apa solusinya? Menurut saya solusinya adalah menghentikan aktivitas pertambangan itu dan kemudian mengembalikan hak-hak dari masyarakat itu agar budaya-budaya yang ada di masyarakat setempat itu tetap terjaga. Halo semua, perkenalkan nama saya Alex Noprianto Pata dari kelompok 2 Latsar Angkatan 75 tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan opini terkait solusi dari kasus batubara di Kalimantan, baik dari segi keselamatan, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang pertama dari segi keselamatan. Berita saya kutip dari sumbernya, yaitu kompas.com. Hingga saat ini, terdapat jumlah korban sebanyak 37 jiwa yang meninggal diakibatkan dari lokasi bekas aktivitas tambang industri batubara yang sekarang terbentuk secara alami menjadi danau yang cukup luas di daerah sekitar masyarakat. Di beberapa titik danau, kedalamannya bisa mencapai 15 meter. Menurut saya pribadi, solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah pihak-pihak terkait harus mengisolasi daerah tersebut agar tidak dimasuki bebas oleh masyarakat dengan cara menanam pohon yang berfungsi sebagai vegetasi untuk menyerap kandungan air berlebih di sekitar daerah tersebut dan memagarinya keliling danau agar tidak serta-merta masyarakat masuk karena danau-danau tidak diawasi oleh pihak-pihak tersebut.
Kemudian memasang tanda peringatan dengan jarak per 20 meter sekeliling kolam agar masyarakat lebih waspada ketika mendekati danau tersebut. Yang kedua, dari segi ketahanan nasional. Dalam pemahaman bernegara, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang dari dalam maupun dari luar yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Namun kali ini, ketahanan nasional yang akan jadi tolak ukur kita adalah perwujudan dari sisi ketahanan energi. Salah satu solusi yang efektif adalah pendistribusian batu bara sebagai sumber alternatif ke desa-desa yang belum merasakan listriknya masuk ke desa. Mengelola secara langsung PLTU di desa-desa terpencil, karena dalam terakhir catatan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bahwa masih ada 60 juta masyarakat Indonesia belum merasakan listrik masuk di daerahnya. Yang terakhir adalah dari segi kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan dasar sistem sentralisasi menjadi desentralisasi atau dikenal sebagai otonomi daerah. Sistem desentralisasi mendelegasikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya pertambangan dan perimbangan yang lebih jelas dan wajar atas penerimaan negara antara pusat dan daerah. Produksi batubara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Termasuk di sini solusi konkret yang bisa ditawarkan adalah melalui penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Perusahaan pertambangan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja, jasa pelayanan, dan dana untuk pembangunan daerah. Namun kali ini, ketahanan nasional yang akan jadi tolak ukur kita adalah perwujudan dari sisi ketahanan energi. Salah satu solusi yang efektif adalah pendistribusian batu bara sebagai sumber alternatif ke desa-desa yang belum merasakan listriknya masuk ke desa. Mengelola secara langsung PLTU di desa-desa terpencil, karena dalam terakhir catatan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bahwa masih ada 60 juta masyarakat Indonesia belum merasakan listrik masuk di daerah. Yang terakhir adalah dari segi kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan dasar sistem sentralisasi menjadi desentralisasi atau yang dikenal sebagai otonomi daerah. Sistem desentralisasi mendelegasikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya pertambangan dan perimbangan yang lebih jelas dan wajar atas penerimaan negara antara pusat dan daerah. Produksi batubara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Termasuk di sini solusi konkret yang bisa ditawarkan adalah melalui penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Perusahaan pertambangan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, ekonomi, melalui penyediaan lapangan kerja, jasa pelayanan, dan dana untuk pembangunan daerah. Demikian sedikit opini dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.